Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Ustaz Muhdi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan pada setiap langkah dan urusannya, amin ya rabbal alamin. Ketua DKM Musalah Al-Muhajirin Bapak Sukarman, mudah-mudahan juga Allah berikan kemudahan pada setiap langkahnya. Juga untuk kita semua para jamaah juga mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita yang masih terus melaksanakan sunnah dan ajarannya, amin. Enak tuh begitu tadi tuh, begitu ada Muhammad gitu kan, Nabi gitu, Allahumma shalli alaihi wasallam, ya enak begitu. Marilah seperti biasa kita membaca terlebih dahulu zikir tauhid yang dikarang oleh Sayyidina Muhammad Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Qas. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, lam annahu la والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسين بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس وشيخ أحمد بن عبد الجارف وعشير وشيخ محمد بن أحمد ومشموس وجميع مشايخ الذكر أينما كانوا وعلت أرواحهم أن الله يتبسم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص عهدها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
Al-babul khamisa asyara fi fadilati sunani, yaitu bab yang ke-15 pada menyatakan keutamaan sunnah-sunnah, terutama sunnah dalam sholat, yaitu sunnah rawatib, ya, khususnya di sunnah rawatibnya. Sebenarnya kalau lihat sunnah sholat banyak ya, sunnah sholat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sunnah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sunnah juga. Allahumma inna biman hadis wa amina biman abid. Itu yang melekat dalam sholat. Ada yang melekat di luar sholat? Ada. Setelah sholat, ya biasanya para ulama kita tuh, ya setelah sholat ya langsung merubah kakinya, ya. Jadi kakinya masih tetap dalam keadaan duduk tawarruk. Ya. Sensitif nih, pegang dikit bunyi. Sensitif ya, sensitif case. Ya, apa tuh? Duduk tawarruk, ya, duduk tawarruk. Kemudian apa? Istighfar, baca istighfar. Di subuh dan maghrib baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa? 10 kali. Bacanya 10 kali. Itu yang setelah sholat subuh dan maghrib 10 kali. Subuh dan maghrib, ya. Terus tuh masih dalam keadaan tawarruk, baru kemudian Allahumma jinna minan nar 7 kali, Allahumma anta salam minka salam, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca sebagian surat Al-Baqarah, ya. Nah, ada juga membaca ilahi mafis, itu baca ayat kursi, ya. Nah, siapa yang baca ayat kursi ya, setiap setelah selesai sholat, ya, antara surga sama neraka yang misahin cuma kematian. Artinya ditungguin, ya. Kalau ditungguin surga kan enak. Apalagi kalau udah punya istana di Solo, ya. Gimana sih biar kita dapat istana di Solo? Nanti di sini ada ya. Gimana sih biar dapat istana di surga? Istilahnya begini, kalau orang udah punya istana di surga, masa iya gak bakal masuk surga? Udah punya istana di Solo, lantar istananya buat siapa? Kalau kita gak masuk surga, kalau terakhir, ya. Yang mungkin juga. Istana udah punya ya Allah, tinggal nempatin, ya. Kan gitu. Apalagi kita sering baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Coba baca bareng-bareng. Ya, bareng-bareng ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dapat tuh, dia satu kali aja nunggu pohon satu di surga. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, satu kali kita baca, nunggu satu pohon di surga. Jadi pohon-pohon surga itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, itu tadi yang baca dapat satu tuh, dibaca dapat satu, alhamdulillah dapat satu. Saya dapat berapa? Loh, kok bisa? Ya, itu yang penting, enakin aja begitu. Makanya antara imam dan muadzin, siapa sih yang paling banyak pahalanya? Muadzin. Ya, dengan saya jadi muadzin. Ya. Orang lain kalau pada datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang satu-satu, dia manggil, gara-gara dia ajar. Saya banyak muadzin halanya. Tapi yang anehnya, muadzin harus hormatin imam. Kan gitu kan? Muadzin harus hormatin imam. Kalau belum disuruh qomat, jangan qomat. Ya, imamnya sering. Guru kita ya, Mbak Budi masih sholat, kalau lagi zikir. Qomat lihat imamnya udah siap belum? Kan gitu. Ya. Itu sedikit ya. Jadi kita masuk bulan Muharram tanggal 9, Muharram besok tanggal 10. Man wasa'a ala iyalihi. Boleh dipakai di besok nih. Man wasa'a
yang meluaskan rezekinya, nafkahnya untuk keluarganya pada tanggal 10 Muharram atau besok tuh, diluaskan rezekinya untuk keluarganya. Wasa'allahu fi kulli sana, Allah bakalan meluasin rezekinya tiap tahun. Besok tuh ya, coba ajak jalan ajak jalan giling gak ya kemana deh buat besok tanggal 10 Muharram. Kenapa begitu? Bahagia kita. Kenapa bahagia? Kenapa? Dari mulai Nabi Adam diselamatin dari apa? Diselamatin, diterima taubatnya. Bukan bagi Nabi Adam punya salah ya. Nabi Adam gak punya salah, gak ada Nabi punya salah, gak ada ya, gak ada Nabi punya salah ya. Ada gak salahnya? Gak ada salahnya, tapi gak berdosa. Jadi setiap Nabi itu maksum daripada dosa ya. Kalau Nabi Adam salah makan buah holdi, itu memang bukan jalannya ya. Nabi Adam makan buah holdi itu memang keharusan. Sebenarnya itu keharusan. Lantaran itu menjadi sebab manusia diturunkan ke bumi, yang memang dari awal manusia tugasnya menjadi apa? Khalifatul fil ardh, buat jadi khalifah, pemimpin nanti di bumi. Kan gitu. Nah, itu skenario itu. Skenario aja. Mau makan boleh, gitu kan? Makan boleh. Ya. Turun akhirnya. Yang menjadi ya manusia yang sesuai dengan fungsinya, yaitu menjadi khalifah fil ardh, menjadi khalifah di bumi. Khalifah kan pengganti. Mau penggantinya siapa? Lama-lama jauh ya. Penggantinya siapa kan? Pengganti. Kalau anak-anak zaman sekarang nanyain terus tuh. Anak-anak zaman sekarang nanyain terus. Nah, khalifah bukan artinya pengganti. Penggantinya siapa? Apa dulu dari manusia sebelum manusia Nabi Adam? Kan begitu. Ya, jawabannya sambil ngobrol. Ya, jawabannya sambil kita ngopi. Nah, enak kalau begitu tuh. Ya. Nah, jawabannya apa sih tuh? Lagi dengar di rumah. Jawabannya apa sih tuh? Akhirnya datang. Habis taklim datang, ya, ngopi bareng. Yang lupa bawa kopinya. Ya. Nah, kita lanjutin. Kitab Tanqihul Qaul yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Baghdadi mensyarahkan hadis Al-Imam Ibnu Hajar As-Suyuti. Ya. Sampai kita kemarin pada pembahasan waqala sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'dal maghribi raq'ataini qabla an yatakallama. Lah, pas amat ya. Siapa orang, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang sholat setelah maghrib, sholat ba'da maghrib, tadi itu, ya, sholat ba'diyah maghrib, tadi itu. Rakaat ini dua rakaat itu. Qabla ayat takallama, sebelum dia ngomong apaan? Bisyai'in mutlaqan, ada yang bilang ngomong ya sesuatu apapun mutlaqan, bisyai'in min umuri dunia, atau sesuatu yang perkara dunia, gitu. Sesuatu perkara dunia. Bismillah tuh, ya tadi. Kenapa tuh? Kutibata diberikan oleh Allah rakaatani tawadihima, dengan sebab dua rakaat tadi sholat setelah maghrib sebelum ngomong lagi tadi fi illiyin, yaitu dituliskan Allah di illiyin. Illiyin itu apa? Ismun lidiwani, itu lidiwanil khabari alladhi tuwina fihi kullu ma amilahu sulahahu taqalini. Apa tuh? Lidiwan sebuah diwan buku, sebuah buku kebaikan alladzi dumina fihi kullu ma amilahu
Yang disusun di dalamnya itu, dia mungkin katakan kebaikan lah, katakan amal baik lah. Yang di dalamnya itu apa? Terdapat catatan amal-amal soleh bagi para jin dan manusia. Ya, nyebutnya harus duluan tuh. Ya, nyebutnya harus jin dulu, baru manusia. Yang duluan senior. Iya, wa'alatul jinna wal insa, jin dulu baru manusia. Kenapa? Senior duluan. Iya, senior duluan. Dicatat di situ, ya. Sebelum ngomong tadi itu kita praktekin, karena enak dikit, bentar doang tuh. Sebelum kita ngomong, ya, ngomong apa? Ngomong perkara dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manggil anaknya. Nah, tadi ya datang dia. Duit bapak, dunia itu, dunia itu. Duit bapak itu transferin ke masjid 10 miliar, nah 10 miliar lumayan. Ya. Tiap tahun sapi, ya. Ya Allah, ya. Perkara dunia itu, ya. Enggak, bukan. Kalau yang lain baru perkara dunia. Nah, habis itu kita beli zikirnya yang tadi tuh. Zikirnya yang tadi, istighfar, astagfirullah 3 kali. Gitu tapi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Cukup betul. Cuma kan kita istighfar ngajak, bukan ngajak. Istighfarnya kita, ya kita berdoa mudah-mudahan istighfarnya kita juga bermanfaat buat orang-orang. Liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Buat siapa tuh? Buat kedua orang tua kita. Liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Buat orang-orang muslim dan laki-laki maupun perempuan. Wa li masyayikhina, buat orang-orang tua kami, guru-guru kami. Wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Kita sertain gitu. Ya, kita sertain orang-orang muslim dalam istighfar kita, ya. Mudah-mudahan kita dapat apa? Siapa orang yang berdoa? Orang yang berdoa untuk siapa? Untuk muslim lainnya. Malaikat ngomong amin wa itu, amin buat ente juga yang sama. Artinya itu doa balik lagi ke kita. Kan enak, betul? Enak. Mudah-mudahan para jamaah mushola al-muhajirin misalkan diberikan keberkahan. Saya ngomong sekali, baliknya banyak. Betul, baliknya banyak, udah kayak ini berkah. Saya kan kita lihat, ya, baliknya banyak. Amin walakal mislu. Malaikat yang begitu, amin walakal mislu. Amin buat ente sama, kayak gitu juga. Gitu, kita doain berkah, berkah. Kita doain ini. Gitu ya. Lanjut ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla arba'a raka'atin ba'da isya, siapa orang yang salat 2 rakaat setelah isya qabla ayyata kalamat, itu ngomong lagi tuh, maka annama adraka lailatul qadri, seakan-akan dia mendapatkan lailatul qadri. Lailatul Qadar fil Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Lailatul Qadar di Masjidil Haram lagi. Coba. Ya, qala Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ba'da isyal akhirah. Ba'da isyal akhirah itu maksudnya isya. Jadi maghrib itu kadang disebut sama Rasulullah itu juga isya, juga isya awal. Isya awal, isya akhir. Isya awal apa? Maghrib. Isya akhir, isya yang benarnya tuh, ya, yang benarnya. Itu lewat nih. Nah, kebiasaan. Ya. Kita baca sedikit nih.
Wa fil hadis alladhi rawahu Ibnu Hibban wa Tabrani an Zubair bin Awam ma min salatin mafruḍah al-awwalin yadaiha ay amamiha raka'atani wa fi hadzal hadits nadhur rawatib qabliyah lil fara'id. Biasanya di setiap salat fardu itu pasti ada qabliyahnya. Rawahu Ibnu Nasr an Ibnu Umar man shalla sitta raka'atin ba'dal maghrib. Nah ini siapa orang yang salat sitta raka'atin 6 rakaat ba'dal maghrib qabla ayyata kalama ghufira lahu biha dzunubul khamsina sanatan. Yang mau deposit ya, yang mau deposit ini boleh nih dipakai nih. Siapa orang yang sholat 6 rakaat setelah maghrib sebelum dia bicara, sebelum dia ngomong perkara dunia tadi itu, ya pokoknya belum ngomong perkara dunia, ya kayak kita nih, ya itu bukan perkara dunia nih, ya bukan perkara dunia nih, perkara akhirat, ya. Cuma tadi 2 rakaat bukan 6, di sini aturannya 6. Ya. Kalau boleh rakaat juga, ya. Khamsina, ghufira lahu biha dzunubul khamsina sanatan. Diampuni oleh Allah baginya itu 50 dosa kecil 50 tahun. Yang mau deposit tuh umur belum 50 tahun ya, masih 20 kurang ya. 20 kurang, anggap 20 deposit ini 30 tahun ya. Lumayan tuh ya. Disemin orang tapi nggak berdosa. Katanya, bisa banget sih lo jadi orang. Iya, habis sudah punya deposit 30 tahun. Udah punya deposit 30 tahun. Padahal ada dosa juga. Ya, jangan iseng dulu. Lakuin dulu 6 rakaat tadi. Kan gitu ya. Lakuin dulu 6 rakaat sebelum bicara gitu. Wadalika sholatul awabin, itulah yang dibilang sholat awabin. Itu yang dibilang sholat awabin. Tapi nanti kalau dengar dari ya mungkin ustaz lain nyampe kitab yang lain bahwa sholat awabin itu adalah sholat sunnah isyraq, ada juga karena ada beberapa pendapat yang dimaksud sholat awabin itu. Tapi di sini Syekh Nawawi Al-Baghdadi bilang sholat awabin itu yang tadi habis maghrib 6 rakaat ya, 6 rakaat. Kalau lagi ada waktu luang boleh itu ya, kalau lagi ada waktu luang coba doa mudah-mudahan diberikan waktu luang. Di PHK nganggur waktu luang ya Allah. Makanya sebelum Allah kasih yang lain-lain, kita nyempetin diri sendiri di tengah kesibukan kita sempetin gitu kan. Di tengah kesibukan kita sempatin ya. Berapa lama sih kita pegang HP dibandingin sholat ya. Ternyata di HP saya ada apa namanya itu, tabungannya tuh layar nyala ini selama seminggu berapa jam, ternyata ada tuh seperti itu. Tiap hari, tiap minggu sih berusaha kurangin, susah juga kan, ya. Tiap minggu ada tabungannya, melihat layar HP aktif berapa, 24 jam saat dalam seminggu. Berarti 24 jam hidup ini. Coba itu 24 jam hidup ini. Sholat 5 menit kali HP ya. Coba dengan Isya sholatnya berapa menit ya. Jangan banyak kuliah itu ya, nggak nyampe 5 menit ya. Nah, kita cobain ya, kita coba di tengah kesibukan kita cobain ya. Sebelum benar-benar Allah kasih waktu luang benar-benar luang ya, sampai bingung mau jadi kerjaan ya. Nah, jangan sebelum itu semua wa ihya Allah bainal maghrib wa isya sunnatun muakkadah. Menghidupkan antara maghrib dan isya sunnah muakkadah, sunnah yang sunnah banget. Menghidupkan maghrib sampai isya. Oke sekarang ya, mungkin sekarang ya,
menjelang maghrib dan sampai isya, antara maghrib dan isya. Dan sekarang sunnah makan. Ya semangat. Nah ini dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sholat duha tintai asyara raka'atan imanan wa ihtisaban. Siapa orang yang bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang sholat sintai asyara 12 rakaat sholat duha 12 rakaat. Sholat duha 12 rakaat dengan iman dan waktu sabat ay talaban lil ajri min Allah taala, hanya mengharap pahala dari Allah. Kata Allah lahu alfi hasanati, ditulis oleh Allah 1 juta kebaikan, wa ma'anhu alfi sayyi'atin, dihapus darinya 1 juta keburukan. 1 juta keburukan. Burukan kita apa sih? Banyak. Misalkan banyaklah pokoknya, lebih dari 1 juta, lumayan ada remisi, lumayan tuh. Wa ba'alahu alfi darajatin, 1 juta derajat. Wa banallahu lahu baitan fil jannati, dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Rumah di surga ini yang pengennya 12 rakaat. 12 rakaat. Kalau nggak sempat gimana? Di 2 rakaat. Wa ghafarallahu lahu dzunubahu kullaha, ya. Diampuni oleh Allah dosa semuanya. Ya Allah. Wa fi riwayat Tirmizi wa Ibnu Majah an Anas bin Isnad dhaif. Tapi sanadnya dhaif. Tapi hadisnya itu baru satu hadis tuh. Hadis pertama tuh tentang salat sunnah duha 12 rakaat. Itu hadis pertama. Ternyata ada hadis yang lain. Artinya walaupun hadisnya dhaif, tapi banyak hadis yang semisal. Artinya memperkuat hadis yang sebelumnya itu. Kenapa? Karena banyak riwayatnya. Dan kalau dalam ilmu hadis makin banyak riwayat, bisa naik tingkatannya tuh. Kalau sekarang bahasa sekarang A1 lah. Dari siapa nih? Dari siapa nih kapan? A1. Nah, udah selesai. Dibilang lagi si bulan di Surabaya dari A1. Ngomong lagi dari A1 ini juga. Nah, makin kuat kan tuh. Oh, benar begini. Benar begini. Ada lagi mana? Dari mana? Ini dari si A1. Nah, oh, benar berarti. Makin banyak orang makin yakin. Jadi kita hadis tuh. Ya. Karena ngomongin hadis, ini kan kita hadis, kita ngomongin hadis. Jadi hadis baik dalam maksud dibuat. Baik riwayatkan. Kemudian sholat duha tintai asyara rakaatin badallahu qasran fil jannati. Siapa orang yang sholat duha 12 rakaat dibangunkan oleh Allah istana di surga min dahabin, dari emas. Emas nih. Dari emas. Wa fi riwayat Tabrani in sholaita duha. Ini riwayat lain. Tadi riwayat kedua, sekarang riwayat lain. Wa fi riwayat Tabrani in sholaita duha, apabila ada orang yang sholat duha, kamu sholat duha rakaat ini 2 rakaat. Ini 2 rakaat. Sholat 2 rakaat duha lam tuktab minal ghafilin, tidak ditulis sebagai orang yang lalai. 2 rakaat tuh lumayan. Sholat aja. Pak, istirahat sebentar 15 menit. Ambil wudu, sholat, berdoa, habis salam, sebelum caw langsung. Ya. Doakan doa sampai jalan. Kan tadi kita nyempetin di tengah kesibukan kita. Ya, tengah kesibukan kita sempetin.
Kalau 4 dicatat sebagai orang yang tunduk. Kalau 4 ya tunduk. Al-Sibtan 6 kutip minal qanitin, dicatat sebagai orang yang taat. 6 berapa ini? 6, 7, 8 berarti 8 di sini. Al-Zamanian 6 kutip minal faizin, dicatat sebagai orang yang beruntung. Ya, jangan pas lebaran doang kita jadi orang yang beruntung. Ya, ini faizin. Berapa tadi? 8. Ini nggak pernah lakuin 8. Paling banter sampai 4 ya. Paling banter sampai 4 tuh. Ya. Boleh kapan-kapan kita coba lagi. Au asyara 10. Lam yuktab alaika yauma dambun. Kalau 10 tidak dicatat hari itu sebuah dosa kecil. Nah, boleh itu. Siapa yang udah sholat Tuhan tadi 10 rakaat? Dia dikit Pak, kali catat dosanya. Ya, pengkhianat ya. Oh, tuh kan lu orang jual hari ini, iya. Tadi sholat Tuhan 10 rakaat. Ini catat dosa. Ya Allah. Wa in shalaitaha tintai asyara rakaatan banallahu lahu baitan fil jannah. Baru 12 rakaat dibangunkan istana di surga. Ya Allah. Ngapain ya? Ya, sekali-kali. Nah, itu ya. Itu bab tentang 15 bab yang tentang fadilatus sunani. Masih ada 10 menit lagi. Mau lanjut apa? Kita buka tanya jawab lagi. Ya. Kalau lanjut kita lanjut ini. Bab yang ke-16. Nah, ini dia ya. Spoiler. Bab yang ke-12. Al-Babus Sadisa Asyara fi fadilatiz zakat. Bab yang ke-16 adalah tentang keutamaan zakat. Nah, sebelum kita masuk ke keutamaan zakat, ya mungkin dicukupkan dulu, ya. Kalau ada pertanyaan silakan, ya. Kalau nggak ada, ya kita ulangi. Nah, ini kan. Gimana? Kalau ada kita lanjutin. Nah, Karena dia ngopi, tentang prolipan kan dia ngopi. oh iya sambil ngopi, panjang lebar tuh. Ya, Besok kalau hujan nih, nggak giling-giling gimana nih? hah? Kalau musim hujan nggak giling-giling, ada di rumah aja. Masuk kita diajarin, itu masih diajarin. Ya, klik aplikasi main. Wow, giling klik makan gitu. Sama. Iya, itu nggak usah diajarin ya. Iya. Yang hijau juga boleh, hijau Masih. boleh, orang boleh. Ya. Apalagi datang ke rumah, kan biasa aja. Boleh juga itu. Artinya meluaskan rezeki buat siapa aja gitu kan. Buat keluarga ke, buat tetangga ke, ya. Nakal kita bukan rumah. Ya. Gitu. Gitu. Gimana? Aja gimana aja? Besok Ini kan hanya Adian berdua. Jadi besok tanggal 10. Ya. Udah nih. Ada. Udah ya. Tapi Sebelum kita lanjut, artinya kita nggak usah lanjut bab yang ke-16 tentang keutamaan zakat. Artinya gini, besok di tanggal 10 itu 10 Muharram, ya. Jadi Rasulullah lagi main sama cucunya. Rasulullah lagi main sama cucunya Sayyidina Hasan wal Husain. Ya. Jadi Sayyidina Hasan sama Husain itu dalam satu riwayat Hasan itu paling mirip jisimnya. Jisim itu rupanya sama Nabi paling mirip Sayyidina Hasan. Akhlaknya, sifat-sifatnya itu Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini kalau sama Rasulullah. Namanya kakek sayang buat cucunya kan. Kakek itu sayang buat cucu. Kadang-kadang anak dilewatin. Anak dilewatin tuh. Ya,
saking sayangnya sama cucu, ya anaknya lagi. Nah, satu saat lagi main sama Sayyidina Husain, ya. Kemudian malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang memberikan sebuah tanah, ya, di dalam wadah. Ada tanah di dalam wadah. Nabi Muhammad nanya, ya Nabi kita nanya nih, tanah apa nih? Ini tanah tempat nanti cucumu akan wafat. Siapa? Sayyidina Husain. Tidak boleh begitu. Kenapa meninggalnya? Kenapa wafatnya? Kenapa wafatnya? Ternyata wafatnya dibunuh oleh umatku. Jadi Rasulullah itu sudah tahu duluan. Nanti Sayyidina Husain bakal dibunuh sama umatnya. Coba, Rasulullah kan sayang banget sama kita, umatnya. Rasulullah sayang banget sama umatnya. Umat yang mana nih? Gak ditanya umat yang mana, gak ditanya umat yang mana. Kalau itu emang udah takdirnya, ya Rasulullah terima. Padahal Rasulullah kan punya doa mustajab. Ya Allah, jangan cucuku ya Allah. Bisa aja, cuma disimpan itu doa bukan buat cucunya. Ternyata disimpan buat kita besok di akhirat. Biar satu-satu nanti kita dicomotin. Waduh, udah gosong ya. Ambil sampai malaikat balik nanya, ya Rasulullah nggak disisain satu buat diseksa gitu kan? Biar saya ada kerjaan gitu. Ya. Gak disisain satu. Gak disisain satu, bahwa kata Rasulullah, saya darah itu satu umat aja, satu umatku aja masuk ke dalam neraka saya enggak. Ya kan? Allah bakal kasih Rasulullah sampai Rasulullah ridho. Walasau kayu tiga buka, bakal walasau kayu tiga, Allah bakal ngasih untukmu wahai Muhammad. Berbuka, bakal sampai itu. Dan Nabi Muhammad ya itu, kalau ada umatnya satu yang masuk ke dalam neraka. Padahal umatnya salah satunya adalah pembunuhnya cucunya, pembunuh dari cucunya. Coba, kejar banget, ya. Nabi kita kejar banget. Kalau ditambah Nabi ujiannya gini-gini, ya, dipenggal kepala. Ya dalam satu cerita, ya, Sayyidina Husain dipenggal kepala, dikabarin Nabi udah tahu berita itu, tapi Nabi nggak berusaha untuk mencegah itu. Kalau itu udah takdirnya Allah, ya. Jadi dikabarin kalau Sayyidina Ismail, Nabi Ismail ketika mau disembelih diganti sama domba. Jadi ya jadi itu ujian Nabi Ibrahim, gak jadi. Tapi Nabi Muhammad ditakdirkan cucunya sendiri yang bakal dipanggal sama umatnya. Besok nih tanggal 10 Muharram, ya. Akhirnya apa? Itu ketegaran Nabi kita, ya. Ketegaran Nabi kita bagaimana ketika menerima takdir Allah, kita nggak dulu tuh kayak kita, nggak dulu tuh kayak kita, ya. Ternyata Sayyidina Husain hebatnya lagi nih, hebatnya memang cucunya Nabi, memang akhlak sifatnya itu mirip sama Rasulullah. Ketika udah siap tuh, ya, orang-orang yang mau berperang, ya, orang-orang yang siap udah tinggal membunuh Sayyidina Husain di dalam tenda, ya. Kalau Sayyidina Husain gak punya prajurit, cuma anak-anak kecil aja sama orang-orang tua, sama istri-istrinya, ya. Udah siap gitu. Sayyidina Husain nangis. Walaupun nanti ada satu yang gak ikut, ya, Ali Zainal Abidin As-Sajjad itu gak ikut terbunuh di tanah Karbala. Sayyidina Husain nangis. Ya kalau kita udah ada orang di depan mau membunuh kita nangis sampai kita nangisin. Ya Allah, mau dibunuh. Kalau kita kan begitu, ya. Kalau kita Sayyidina Husain begitu, udah siap di depan, udah ada yang membunuh dia, nangis. Begitu
ditanya kenapa kau nangis? Gua nggak suka takdir Allah. Aku bukan nangisin, nanti aku akan dibunuh sama mereka. Yang aku tangisin bagaimana nanti keadaan mereka di akhirat, orang-orang yang membunuh saya, yang menzalimin saya. Ya Allah, emang benar pikiran Nabi, ya sesuai lah. Ya, ya. Kalau kita kagak kayak gitu, jadi orang yang mau menzalimin masih dikhawatirin, besok di akhirat bagaimana? Itu ya, ya Allah. Itu maksudnya tadi ya. Kalau kita sekarang dikasih ujian sama ibu tadi, ada orang aku yang mungkin nasabnya nyambung ke Nabi kita Muhammad SAW, tapi akhlak sifatnya mungkin tidak sesuai sama Nabi. Jangan lihat akhlak sifatnya, berhubung saya cinta sama ibunya Nabi, saya nasihati, saya komedi, benar. Ngomelinya sebagai bentuk cinta. Cinta sama siapa? Sama Sayyidina Husain yang memang akhlaknya sama kayak Nabi. Cinta sama Nabi Muhammad. Gitu. Ya. Jadi memang jujur harus bersama kita sifatnya. Tapi sebenarnya kita cintai ya, yang memang sudah nasab bersambung kepada kita Muhammad Allah. Kalau kita sesuai sifatnya kita apa itu? Kita nasihatin boleh, anak itu boleh, ya, itu boleh, itu mungkin itu untuk ya kita itu kedua tahun kita yang berlaku pada kita diri kita